Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya dalam acara spesial pelayanan HDM Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, dibutuhkan ya saudara-saudara pelayanan semacam ini. Silakan, saya tidak berkomentar banyak mengenai pelayanan ini saudara-saudara, karena sudah saya lakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang. Puji Tuhan saudara. Mari saudara-saudara, kita mau membaca ya. Saya mau dasari ya, tetap saya dalam bingkai besar saya ya, firman, doa, dan pengurapan. Tapi tentu ada subtemanya saudara. Ini saya mau mendasari firman Tuhan ini dengan di kitab Mazmur saudara ya, di kitab Mazmur. Kita buka firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 20 ayat 7 begini saudara. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi Tuhan, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya, betul enggak ini saudara? Ya, hari-hari ini dan seterusnya, mulai awal Januari sampai Februari terus saudara-saudara, kita kan ingin memperoleh seperti ini saudara, yang namanya kemenangan yang gilang gemilang di dalam perjalanan hidup kita ya, baik di bumi sampai di surga. Ini ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Raja Daud kan saudara. Lalu ini yang dikatakan urapan, ini urapan apa saudara? Urapan yang seperti apa yang Raja Daud katakan ini saudara? Ini pengalaman loh ini saudara. Dicatat ya, dicatat. Kita lihat. Itu saudara bisa buka di kitab ini ya, 1 Samuel ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 13a. Itu begini saudara. Samuel ini nabi Allah ya, mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Minyak apa ini saudara? Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Amin. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 13a mengatakan diurapi. Ya, Nabi Samuel mengurapi Daud. Ya, ini persiapan untuk menjadi raja loh saudara ya. Mengurapi dengan apa? Ada sarananya ini saudara, minyak. Kalau kita menyelidiki perjanjian lama itu minyak itu ya saudara ya, itu minyak untuk mengurapi para raja ya, dan peruntukan pada saat itu ya untuk peralatan bait Allah ya, dan segala macam yang memang diperuntukkan saudara. Diurapi dengan minyak. Minyak pada waktu itu ada 5 jenis minyak saudara. Tidak tahu sekarang, zaman sekarang ini ya di Israel ada tidak minyak itu. Tapi di sana diantaranya kan ada yang namanya minyak zaitun saudara. Nah itu kan sampai sekarang kita mengenalnya saudara. Ya, diurapi. Ya, dan dikata sejak itu roh Tuhan menyertai, memenuhinya. Jadi saudara, ini yang dimaksud pengurapan ini loh, di dalam kitab Mazmur tadi yang kita baca dalam pasal 20 ayat 7 ya, ayat 7 saudara-saudara ya. Ini ya minyak yang dimaksud pengurapan apa? Tadi setelah diurapi ada roh Tuhan menyertai, memenuhinya. Jadi ini bicara mengenai roh Tuhan saudara. Roh Tuhan adalah Roh Kudus. Jadi saya mau beri tema urapan Roh Kudus. Jadi ya roh Tuhan yang Roh Kudus. Jadi sudah ada perjanjian lama ya, itu ada pengurapan begitu.
Ini kalau saudara menyelidiki mengenai minyak ya, itu mungkin ini minyak apa ini yang dipakai ya pada perjanjian baru itu kan ada tercatat di Injil Markus ya. Saudara bisa baca ya, saya tidak baca. Injil Markus jadi ada loh ya. Tapi di sana dikatakan dioles dengan minyak. Minyak apa? Kita tidak ada disebutkan apa-apa. Apakah minyak zaitun ya? Mungkin saya minyak zaitun ya, atau minyak zaman perjanjian lama itu ya enggak tahu masih ada enggak semacam itu, disebut minyak kudus ya, minyak urapan disebut minyak kudus. Itu dioles Injil Markus pasal 6 ayat 13. Terus ada lagi dicatat di Yakobus 5 ayat 14. Jadi perjanjian baru ada, cuma dioles bukan diurapi. Kalau diurapi ini semua sudah diurapi. Nah, ini saudara-saudara, bicara mengenai Roh Kudus, saya tidak jemu-jemu terus. Urapan Roh Kudus mendatangkan kemenangan yang gilang gemilang. Ini bukti, dan itu tercatat benar ketika Daud diurapi oleh Roh Kudus melalui minyak itu, ya, oleh Nabi Samuel. Itu saya katakan minyak kudus. Itu pasti sudah doakan saudara, minyak itu ya, luar biasa. Sehingga roh Tuhan, Roh Kudus itu memenuhi, menyertai Daud loh, melawan Goliat itu loh. Tidak ada yang berani loh orang Israel melawan Goliat nih ya. Panglimanya orang Filistin nih, raksasa tinggi besar. Loh, Daud sanggup mengalahkan kok. Sepele aja kok. Terus Daud mendapatkan ketika menjadi raja, wah itu luar biasa saudara. Kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Raja Daud. Ya, ini kemenangan yang gilang gemilang. Nah saudara-saudara, saya mau beritahu ya saudara-saudara ya. Dalam perjalanan saya melayani saudara, ketika tahun 2003 itu saya tidak pakai sarana apa-apa ya, sudah saya ceritakan dong. Wah itu saya ceritakan saudara. Ya saya kan tidak pakai mulai tahun bulan Agustus 2003 sampai 2010 akhir. Jadi udah 8 tahun saudara. Saya tidak memakai sarana apa-apa. Tapi Tuhan ya bekerja loh Tuhan. Ya saudara ya. Karena Tuhan tidak memerintahkan saya pakai sarana apa-apa ya. Saya seperti biasa. Ada pujian, ada firman, ya ada doa. Ya cuma itu. Tapi Tuhan bekerja luar biasa loh ya saudara-saudara. Sampai awal Februari tahun 2011. Ini juga masih Februari ya. Berarti sudah 14 tahun yang lalu. Lu tiba-tiba saya kalau di ADM ya waktu di Pringgading nomor 24 waktu itu kan belum dibangun begitu, masih lahan tanah ya. Nah, kita punya belakang itu ya dulu depan terus di belakang itu kan dibangun semi permanen itu untuk pelayanan ADM khusus setiap hari Rabu. Loh, saya setiap Rabu pagi saya jam 8 dah di sana saya sendiri. Waktu itu saya sendiri saudara ya. Saya berdoa ya mohon supaya tempat itu Tuhan bekerja gitu loh ya. Tiba-tiba ada suara. Namanya yang bejana saudara tahun 2011. Ya kan dahsyat. Dinamai bejana oleh Tuhan yang tahun 2008 November itu ya. Bejana. Wah saya terjun ya. Urapi umatku supaya kuat dan menang. Loh saudara, saya terkejut. Loh diurapi, saya tidak pernah pakai pengurapan, saya bukan anti pengurapan, tapi saya terus terang saja nggak usah lah pakai begitu-begitu saudara. Kalau mengenai perjamuan kudus, oh sudah sejak kecil saudara, sudah sejak muda, udah ngerti lah perjamuan kudus, dan saya percaya akan kuasa dari perjamuan kudus. Oleh virus-virusnya kamu sudah disembuhkan. Loh itu terjadi kok. Ini saya tidak pakai sarana 8 tahun, tidak pakai apa-apa ya, oke-oke saja kok. Loh tiba-tiba Tuhan ngomong begitu loh. Saya terus, ya saya kan mulai 2001 belajar peka ya. Jadi saya ngomong-ngomong saudara. Ya lalu pengurapan. Wah tidak mudah ini. Diurapi apa? Ini saya ya
sedikit cemas saudara dalam percakapan itu. Tuhan ngomong, pakai minyak. Aduh, saya pikir loh ini, wah minyak ya. Saya tahu mengenai minyak ini ya, ada tercatat juga banyak pendeta gereja-gereja di mana itu mereka sudah pakai itu. Tapi saya tidak pakai, saya bukannya nggak percaya, saya tidak pernah pakai, saudara. Ya, repot bagi saya gitu. Tiba-tiba saya mendapatkan perintah Tuhan seperti itu. Bejana urapi umatku supaya kuat dan menang loh. Kau tahu sendiri ya pelayanan HDM seperti apa ya, melayani kesembuhan, kelepasan dan lain sebagainya, berkembang macam-macam saudara. Ya saya tanya jawab sama Tuhan, diurapi apa Tuhan? Urapi dengan minyak. Lah saya tanya lah, ini kalau minyak dari Israel repot saudara, atau minyak khusus apa gitu loh ya. Lalu Tuhan minyak apa? Saya bilang, kan tanya begitu. Semua minyak, tapi tidak boleh ada alkoholnya. Wah, saya kan berpikir, seketika itu juga kan, waduh, puji Tuhan kalau semua minyak tanpa ada alkohol, ya itu lebih mudah begitu ya. Lalu bagaimana Tuhan? Tapi minyak-minyak itu kamu harus kuduskan. Lalu gimana? Kuduskan dalam namaku. Nama Tuhan Yesus Kristus berarti, biar minyak itu kudus, dan Roh Kudus itu akan bekerja. Haleluya, itu saudara, saya tangkap. Saya mendapatkan perintah itu. Mudah enggak itu saudara? Ya saya tidak, nanti saya akan bicara lebih lanjut mengenai mau ngerjakan perintah Tuhan. Ya, saya akan pakai tema itu nanti. Ini mengenai urapan Roh Kudus saudara ya, sesuai dengan ayat ini. Firman yang kita baca. Lalu saudara, saya juga tidak terus melakukan itu saudara, karena masih ada waktu ya. Saya konsultasi dengan pimpinan gereja ya, Bapak Gembala saat itu, pimpinan gereja saya mendapatkan begini. Ya saya sampaikan, puji Tuhan satu roh saudara. Pak Gembala, saya pada waktu itu mengatakan, kerjakan kalau itu perintah Tuhan. Waduh saudara, saya punya ini saudara. Jadi saya mesti harus mentaati pimpinan saudara. Ya, lapor lebih dulu dan saya diperkenan dan saya lakukan saudara. Itu pun juga tidak mudah. Tidak mudah. Loh, ayat-ayat semacam ini ya, katanya saya juga sudah mendengar. Loh, orang-orang teologi ya, termasuk profesornya itu tidak percaya loh saudara gini-gini ini. Dianggap itu tidak ada sekarang, itu mungkin zaman dulu atau tidak ngerti saya. Ya banyaklah mengenai kesembuhan dan kelepasan ini, banyak ada beberapa yang tidak setuju lah gitu. Dianggap begini begitu, ya sudah terserah lah. Saya kan mendapatkan pelayanan ini bukan kehendak saya, dan sudah saya kerjakan sejak tahun 2003, dan nyatanya Tuhan bekerja. Itu pun dari gereja, pimpinan gereja saya lakukan. Dan itu tidak mudah pertama kali saudara, tapi sampai detik itu Tuhan luar biasa, Tuhan memberkati. Lah, saya pakai saudara. Loh, apa yang terjadi? Tuhan ngomong kuat dan menang. Saudara butuh enggak? Saat-saat ini dan seterusnya, butuh kuat enggak? Kuatnya bicara tentang kekuatan juga, energi juga, supaya menang ya, ada kekuatan, tapi bukan kita sendiri, ada Roh Kudus, ada urapan Roh Kudus. Jadi urapan Roh Kudus ini dapat memberi kepada saya dan saudara itu kekuatan untuk kemenangan yang gilang gemilang. Kekuatan ini bicara mengenai kuasa daripada Tuhan, kuasa Roh Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri, kuasa yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi ini. Saudara, urapan Roh Kudus dengan minyak yang tanpa alkohol. Semua minyak yang tanpa alkohol, tetapi harus dikuduskan. Dikuduskan, saya beritahu. Maka itu setiap pelayanan saya ini, saya menggunakan minyak, tapi saya kuduskan dulu dari tempat ini. Yang belum dikuduskan. Karena perintahnya lah, saya akan melakukan perintahnya. Dan apa, saudara? Ya mulai Februari 2011, saya lakukan. Luar biasa, waktu demi waktu sudah sampai saya membuat
mencetak buku ini kesaksian dari orang-orang itu bukan saya loh ya. Saya hanya memfasilitasi mencetak segini tebalnya. Pengurapan. Saya ngomong minyak kudus, minyak yang semua minyak tanpa alkohol. Saudara bisa pilih minyak apa saja, pokoknya minyak yang tanpa alkohol, lalu didoakan, saya doakan, dikuduskan, dipakai. Dan ini terjadi, saudara. Banyak kesaksian, macam-macam saudara-saudara. Saya beritahu kalau yang mau yang butuh seperti itu, saudara. Kalau saudara sakit ya, khususnya sakit ini sakit apa saja. Nah, sekarang banyak orang ada benjolan-benjolan tumor. Ini yang jelas loh, saya melakukan, saudara. Ya, saya itu pernah ada benjolan di sini, saudara. Ini loh di sini. Ya sebelah ini kanan nih. Loh, ini ya. Ini tidak ada sekarang ya, bersih ya. Dulu ada benjolannya. Tiba-tiba saya ya terkejut. Lah ini benjolan, ini tidak sakit, tapi kalau ditekan sakit, saudara. Benjolan itu. Ini kalau dibawa ke dokter bedah ya suruh operasi, ya operasinya mungkin yang sini ya. Ringan, tapi nggak tahu loh benjolan ini bagaimana. Sekarang ini kan ada benjolan yang namanya tumor itu bisa ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau ganas namanya kanker ya. Nah ini, saya pengurapan itu saya tidak tahu, saya kan lupa pakai pengurapan. Loh kok tidak ada sih, hilang, hilang ini puji Tuhan. Nah ada lagi tidak tahu ya di mana ya itu ya hilang, saudara-saudara. Dan saya juga pernah, ini dokter ya, dari seorang dokter, dia punya ada benjolan di sini atau gimana, hilang. Percaya dia, pakai minyak. Loh iya, dokter bukan dokter Semarang, tapi dokter di luar kota Semarang. Dan banyak lagi saudara-saudara, orang-orang ada benjolan ya di payudaranya, di ketiaknya. Ada laki, ada perempuan, ya, ada di leher. Yo, katanya terus ada, nggak tahu di dalam tubuh di mana itu, macam-macam saudara-saudara. Hilang. Ada yang begini, saudara. Ada yang dikatakan ganas ketika diurapi, ketika mau dioperasi, hasil dari biopsinya bilangnya tumor ganas, tapi setelah diurapi, ya, minyak itu simbol saja, tidak ada apa-apanya, tapi Roh Kudus bekerja. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang ganas itu dirubah jadi jinak. Itu beberapa kali, ya. Di sini banyak tercatat. Bukan sekarang yang tercatat sini, sampai detik ini juga terjadi terus, saudara. Tuhan tolong. Ada juga memakai dokter, tapi juga itu dipakai, jadi Roh Kudus menolong, membantu. Pada hakikatnya semua itu adalah kedaulatan dari Tuhan. Haleluya. Semua jadi baik. Urapan supaya menjadi kuat dan menang itu juga mengarah ke sini, saudara. Ya. Jadi orang-orang yang sakit apa sajalah, ya, dapat memberikan pengurapan. Juga orang yang bisnis, ada beberapa yang itu apa namanya, hasil usahanya itu kan stok buahnya itu tidak laku, diurapi, saudara. Itu bisa laku ya. Saya tidak tahu. Itu kan mereka yang bersaksi. Nah, mereka yang mengerjakan bisnis-bisnis itu dan macam-macam, saudara. Ya bahkan dikatakan untuk mengusir setan-setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini tidak boleh, saudara. Roh Kudus bekerja. Ini utama, penting, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara-saudara, puji Tuhan, saudara-saudara ya, urapan Roh Kudus mendatangkan kekuatan. Kalau sudah ada kekuatan, kekuasaan dari Maha Tinggi itu, maka kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Apa saja, saudara, pakai apa saja yang baik, tentunya. Jangan menggunakan itu untuk yang tidak baik. Ini ada, ya saya sebetulnya ya menyayangkan ya kalau ada seperti itu ya. Kalau ada pendeta yang di luar memakai ini ya jangan lalu, loh itu lihat
menggunakan minyak dipakai begitu. Lah itu kan mesti harus dijelaskan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kan mesti dijelaskan begitu. Lah jangan langsung masalah terus itu antipati gitu ya, tidak bisa begitu dong. Ya harusnya dijelaskan itu kan dipakai untuk yang baik. Dipakai untuk yang baik, yang baik, yang baik dan benar sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Loh ini ada kok. Kok kita mau menolak ya? Kalau itu wah ini kata tempo hari ada seorang hamba Tuhan yang wah itu Alkitabnya jadi tipis sehingga cocok digunting, diguntingnya atau di apa ya dicoret aja gitu. Nggak ngerti saya, itu haknya masing-masing. Tetapi saya memberi bukti. Satu buktinya ini. Jadi saya bukan omong kosong, ya pengurapan lewat minyak yang kudus karena sudah dikuduskan dalam doa dan menjadi kudus. Roh Kudus bekerja mendatangkan kekuatan dan kemenangan. Tuhan mengatakan begitu. Sampai detik ini, sudah berapa tahun? 14 tahun. Kalau itu dari pikiran-pikiran sendiri, saya bilang, tidak sampai segitu lamanya. Sugesti namanya, saudara. Hanya beberapa minggu, beberapa bulan, sudah selesai. Ini bertahun-tahun. Dan saya juga, ya, itu perintah Tuhan. Ya saya lakukan. Kalau tidak perintah Tuhan, ya ndaklah. Lah ngapain repot? Oh dulu aja ndak usah pakai minyak-minyak gitu. Oke saja. Roh Tuhan bekerja kok. Lah itu ya saya lakukan, saudara. Ini saudara-saudara, urapan Roh Kudus dimaksud seperti ini. Baik untuk dalam keluarga, rumah tangga, baik untuk kesehatan, kesembuhan, baik untuk bisnis, pekerjaan, diberkati. Saudara mengurapi rumah, ya, mengurapi usaha yang sedang akan dikerjakan, dilakukan, membangun, menempati rumah baru, wah segala macam, saudara. Saya pakai minyak, saudara. Saya pakai minyak, menguduskan tempat itu, supaya tempat yang ditempati itu menjadi kudus. Roh Kudus berada, setan tidak berani masuk. Ini penting, saudara-saudara. Ini loh tujuannya urapan Roh Kudus lewat minyak. Minyak, segala minyak itu perintah Tuhan. Saya tidak mengada-ngada faktanya ya seperti itu tadi, buku itu kesaksian dan sampai sekarang. Tetapi yang ini harus dilakukan, harus dikuduskan minyak yang tanpa alkohol itu supaya kudus. Dan Roh Kudus bekerja atas minyak. Minyaknya tinggal minyak, saudara. Minyak buatan manusia, benda mati. Tapi Roh Kudus hidup, kekal. Roh Tuhan sendiri. Seperti yang kita lihat adalah Raja Daud. Diurapi, saudara. Diurapi. Sehingga dia mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang di dalam peperangannya. Melawan Goliat dan seterusnya. Orang-orang dari kerajaan demi kerajaan. Saudara-saudara, dia menang. Itu hasil daripada urapan, daripada Roh Kudus. Oh haleluya, puji Tuhan, saudara. Mari saudara ingin diurapi supaya mendapatkan kekuatan sehingga saudara menjadi menang dan kemenangan yang gilang gemilang. Lebih daripada pemenang, firman Tuhan itu. Kemenangan yang gilang gemilang itu saudara bisa bayangkan, wah kayak apa. Hidup di dunia ini tidak mulus-mulus saja, saudara-saudara. Banyak masalah, benar enggak? Baik itu dalam rumah tangga, keluarga, baik itu dalam kesehatan, ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Baik itu dalam hal masalah pekerjaan, itu belum lagi masalah laten, lawan laten kita, musuh laten, yaitu kuasa jahat, roh lain, saya bilang, iblis, saudara-saudara, itu merajalela dalam dunia ini. Dia dikatakan dia markasnya di udara, masuk dalam dunia dengan segala roh-roh jahatnya. Ini saudara, itu musuh kita lewat Roh Kudus. Pakai sarana yang mau ya. Karena ada yang tidak mau ya tidak apa-apa, saudara-saudara. Ya saya dulu ya tidak pakai kok. Mulai tahun 2003 sampai 2010. Ya itu kan 2003 sampai 2010. Baru 2011 baru ada
pengurapan saudara itu ya oke-oke saja, tapi ini perintah Tuhan. Ya, kalau yang tidak diperintah sih tidak masalah, yang diperintah ini kalau tidak melakukan, wah besok-besok ya ada khotbah seperti itu. Saudara, apa bahayanya? Mari saudara yang punya minyak, saya bilang minyak tanpa alkohol. Kalau mau ya pengurapan, apa saja tadi sudah saya sampaikan kebutuhan saudara, ya yang baik dan yang benar. Ya jangan lalu kalau tidak baik, tidak benar dibiarkan malah diberi. Itu makanya jangan pakai minyak loh itu. Ya itu kan tidak benar. Ya sudah terserah aja lah. Tuhan yang maha tahu kok ya. Sudah, ayo kalau ada yang mau minyak yang belum dikudusan dari tempat saya kuduskan. Bapa yang di surga, Engkau berdaulat karena firman-Mu itu ya dan amin. Sekarang Tuhan ada minyak yang dibawa oleh umat-Mu yang mengikuti ingin mengatakan menjadi minyak yang biasa itu menjadi minyak yang kudus. Minyak yang tanpa alkohol. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat saya hembuskan kuasa Roh Kudus. Berebuslah kudus, menjamah minyak itu, menguduskan minyak itu, supaya Roh Kudus bekerja atas minyak itu. Haleluya, puji Tuhan. Urapkan saudara, dalam nama Tuhan Yesus itu tidak bisa tidak ya. Nah, saya sudah, sekarang saudara, apa pergumulan saudara? Tolong Tuhan, kami ingin kuat dan menang Tuhan. Bukan saja menang biasa, tapi menang yang gilang gemilang, lebih daripada seorang pemenang. Seperti Raja Daud ketika engkau urapi Tuhan. Tuhan menyertai, memenuhi. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan memenuhi. Kami boleh mendapatkan kekuatan, yaitu kuasa Allah, kuasa ilahi, kuasa yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi bersama kami Tuhan. Dan kami lakukan. Kami hanya alat biasa saja. Engkau yang berdaulat Roh Kudus. Bekerja dalam nama Tuhan Yesus untuk rumah tangga keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan dengan kuat kuasa-Mu ini. Haleluya, menjadi menang gilang gemilang dalam rumah tangganya. Ada kuat, ada kuasa Tuhan. Engkau yang berdaulat, roh kerukunan turun atas mereka. Demikian yang sakit Tuhan. Demikian Tuhan, Kau berikan kesehatan yang prima untuk jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan Yesus, yang mengikuti pelayanan semacam ini Tuhan, setiap Rabu sore. Tuhan, hembusi mereka, jamah sakitnya, urapan-Mu Tuhan, mendatangkan kekuatan, mendatangkan kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan segala penyakit itu keluar daripada kita semua ini. Ada sakit apapun juga, yang koma-koma dimanapun saja, dibersihkan itu semua, kuasa-kuasa jahatnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembusi Roh Kudus, hembusi. Dan Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, karena Roh Kudus bekerja atas pekerjaan mereka. Tuhan yang membentengi kehidupan dalam rumahnya, Tuhan menjauhkan dari yang jahat. Tuhan patahkan semua itu. Juga anak-anak yang masih sekolah diurapi, baik mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, diurapi, ditambah-tambahkan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikannya. Haleluya, puji Tuhan. Roh-Mu bekerja Tuhan. Heran, Roh-Mu yang mengurapi kami luar biasa, karena mendatangkan kekuatan dan kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, yang baik, yang paling benar, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Soteria, soteria. Sampai Rabu yang akan datang, saudara. Amin.